Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkaji akhlak dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas akhlak penting, yaitu menjaga rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda, karena sesungguhnya janji itu kana mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, salah satu contoh terbaik untuk menjaga rahasia ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Thabit, dari Thabit, an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, dari Thabit. Thabit itu adalah di antaranya muridnya Anas radhiyallahu an. Qala, ia berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Ata alayya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata, mendatangiku, mendatangiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana al'abu, ketika itu aku sedang al'ab, bermain-main, ma'a al-ghilman, bersama dengan anak-anak kecil. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani fi hajatin, lalu kemudian Rasulullah, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, sehingga aku terlambat pulang ala ummi, kepada ibuku. Falamma ji'tu, maka ketika aku datang, qalat ma habasaka. Qalat, ibuku bertanya, ma habasaka, apa yang membuatmu itu, habasa itu sebenarnya tuhbis, yaitu bisa diartikan, kalau secara harfiahnya bisa diartikan menjadi membuatmu terlambat. Ma habasaka, apa yang membuatmu itu terlambat. Sebenarnya mikhbas itu adalah penjara, kan gitu. Apa yang membuatmu terlambat. Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku menjawab, ba'athani, Rasulullah mengutusku, li hajatin, untuk suatu keperluan. Qalat ma hajatuhu, ibuku bertanya, apa keperluan beliau? Qultu, saya mengatakan atau saya menjawab, innaha sirrun, sesungguhnya itu adalah rahasia. Qalat, ibuku berkata, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali, la tukhbiranna, jangan sekali-kali engkau itu memberitahukan, bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadan, kepada siapapun itu. Qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan. Anas berkata, demi Allah, seandainya aku menceritakan rahasia itu kepada seorang, la hadathtuka bihi ya Thabit, maka tentu aku akan menceritakannya kepadamu, wahai Thabit. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ba'dahu mukhtasaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari juga meriwayatkan sebagian hadis tersebut secara ringkas. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah
Pelajarannya yang pertama adalah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Beliau tentunya adalah Rasul, beliau adalah Nabi, pemimpin umat. Namun beliau mau atau tetap mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain, walaupun itu adalah anak-anak. Tentunya Rasulullah di sini mengajarkan kita hendaknya untuk tidak meremehkan anak. Bahkan beliau adalah sangat-sangat menyayangi mereka, menghormati mereka, dan membiasakan adab-adab yang baik, yang diantaranya adalah salam kepada mereka. Masyarul hadirin rahimakumullah, dari hadis ini yang pertama yang kita ambil adalah akhlak Rasulullah kepada anak kecil. Bahwasanya kita juga dianjurkan untuk melakukan salam, mengucapkan salam itu tidak hanya kepada orang dewasa saja. Menyapa itu kita dianjurkan juga untuk anak-anak kecil, bahkan orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Di dalam hadis lain disebutkan taqra'us salam ma lam ta'rif ma 'arafta wa man lam ta'rif. Hendaknya engkau itu memberikan salam, sebenarnya kalau kita putuskan di situ memberikan salam sebenarnya sudah cukup. Tetapi Rasulullah melanjutkan ma 'arafta, orang yang engkau ketahui, engkau kenal, karena kalau orang yang sudah dikenal itu sebenarnya sudah biasa maksudnya dia sudah menyapa salam itu sudah biasa. Tapi di situ dilanjutkan wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal, artinya adalah siapapun itu, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal. Pelajaran yang kedua adalah anak itu boleh diberikan tanggung jawab yang tentunya adalah sesuai dengan usia dan kemampuannya. Kita memberikan tanggung jawab kepada anak, hendaknya anak, cucu, sebagainya itu diberikan tanggung jawab, karena itu nantinya yang akan menjadikan tumbuh kembang mereka itu menjadi pribadi yang tentunya di Anas di sini adalah kaitannya dengan kemandirian dan amanah dapat dipercaya. Anas diberikan tanggung jawab itu, tentunya Rasulullah tahu, akhirnya diberikan tanggung jawab itu, dan ternyata amanah itu bisa dibawa oleh, atau amanah untuk menjaga rahasia itu bisa tersampaikan, dan juga Anas bin Malik tentunya beliau adalah amanah dan menjaga rahasia itu. Yang ketiga adalah menjaga rahasia itu adalah amanah. Anas bin Malik tidak menceritakan keperluan Rasulullah SAW. Dikatakan sir, rahasia itu, walaupun itu kepada ibunya, Hal ini menunjukkan bahwa rahasia itu harus tetap dijaga meskipun orang yang bertanya itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, tentunya ibu kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, dalam keluarga kita. Kita tetap wajib untuk menjaga rahasia itu. Jadi intinya adalah kedekatan hubungan antara kita dengan orang lain yang dekat dengan kita itu tidak lalu bisa membolehkan seseorang itu membuka rahasia orang lain. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang tentunya rahasia itu tidak harus disampaikan secara jahar atau secara jelas. Misalkan kalau dengan kata-kata jelas kan, jangan ceritakan ini kepada siapapun, itu jelas, jelas. Tetapi kadang juga tidak harus menjadi seperti itu, tidak menggunakan kata-kata. Orang misalnya berbicara dengan suara pelan, atau misalnya dia menoleh ke kanan ke kiri lalu dia berbicara, itu artinya juga isyarah kepada sesuatu yang rahasia. Maka kita harus tahu hal tersebut, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ini adalah suatu rahasia. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh menceritakan rahasia orang itu kepada orang lain
ya, walaupun orang yang terdekat. Nah, ini ada pengecualian tentunya adalah kecuali karena kebutuhan syarak, kebutuhan syar'i yang memang dibenarkan, ya, kebutuhan yang memang dibenarkan, dan dengan prinsip menyebarkan rahasia itu tidak kepada umum, melainkan menyampaikannya kepada orang-orang yang yang berkepentingan terhadap hal tersebut, ya, dan untuk menghentikan kezaliman misalnya. Dalam hadis yang mungkin relevan dengan hal ini, walaupun tidak sharih mengatakan boleh untuk lalu menyebarkan rahasia itu, tetapi ada hadis yang mungkin bisa dijadikan sebagai hujjah atau ya yang mendukung hal tersebut. Dikatakan unsur akhaka zaliman au madluman, bantulah saudaramu itu baik ia berbuat zalim maupun ya dizalimi. Jadi kita diminta untuk membantu saudara kita itu ketika berbuat zalim maupun dizalimi, ya. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, sahabat ya. Faqala rajul, ya, faqala rajul. Maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansurhu idza kana madluman. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku membantunya itu apabila ia dizalimi, ya. Afara'aita idza kana zaliman, namun bagaimana aku membantunya apabila dia itu zaliman, yaitu berbuat zalim. Ya, kalau yang dizalimi itu sudah ma'ruf, ya, sudah jelas saya bisa membantunya. Tapi bagaimana kalau orang itu zalim, ya, aku membantunya seperti apa? Kaifa ansuruhu? Bagaimana aku membantunya? Qala, lalu Rasulullah menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh dhalam. Engkau mencegahnya dari berbuat zalim. Engkau mencegahnya, tahjuzuhu, ya, mencegahnya dari perbuatan zalim itu, au tamna'uhu, ya, atau ya mencegah, ya. Ya, mana mencegah dari berbuat zalim. Fa inna dzalika nasruhu, maka sesungguhnya itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Jadi engkau mencegahnya dia dari berbuatan zalim, ya, itu merupakan bentuk dari menolongnya Anda kepada mereka. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dan juga di dalam hadis lain dikatakan, la yamna'anna rajulan, janganlah rasa takut itu, ya, kepada manusia, haibatan nasi ayyakula bihaqqin, yaitu menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran, ayyakula bihaqqin idza alimahu, ketika ia itu mengetahuinya. Jadi ini adalah prinsipnya, yaitu menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang ya memang hanya ya tertentu saja, ya, tidak harus semuanya nanti lalu, apalagi di era media sosial ini, ya, di screenshot lalu disebarkan kepada orang lain. Nah, tidak seperti itu, ya. Karena di dalam hadis lain juga dikatakan ad-dinu nasihat, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Rasulullah, untuk beliau, untuk para pemimpin muslim dan ammatun nas, yaitu orang muslim semuanya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan yang diberikan oleh ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Ya, ini sangat baik sekali, sangat perlu kita mencontoh, ya, bagaimana beliau mendidik anaknya. Ketika anaknya menolak, ya, menceritakan rahasia tersebut, rahasia dari Rasulullah SAW itu, lalu beliau Ummu Sulaim ini tidak marah, ya. Justru beliau, ya, menguatkan hal tersebut dan juga memuji anaknya untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Beliau tidak tersinggung. Kalau orang sekarang mungkin tersinggung, kenapa sama saya aja, ya, tidak diceritakan, sama ibunya sendiri, sama ayahnya sendiri tidak ceritakan. Nah, ini Ummu Sulaim memberikan contoh, ya, memuji anaknya dan menguatkannya agar terus untuk menjaga rahasia tersebut.
La tukhbiranna, jangan engkau sekali-kali itu menceritakan bisirri Rasulullah dengan sirnya, dengan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan kepada siapapun. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dari sini kita jangan sampai justru itu akan mengajarkan kita untuk membuka rahasia. Lalu yang kelima adalah memberikan kabar kepada keluarga. Memberikan kabar kepada keluarga. Ma habasaka, apa yang membuat engkau itu tertahan, ya, membuat engkau itu terlambat. Itu ya kita akan memberikan kabar keadaan kita kepada keluarga kita terdekat seperti itu. Yang keenam, menjaga rahasia sampai lama. Wallahi lau haddattu, demi Allah seandainya aku itu menceritakan rahasia itu ahadan kepada seorang pun, la haddattuka bihi ya Thabit. Tentu aku akan menceritakan kepadamu wahai Thabit. Bahkan sampai Rasulullah meninggal, sampai saat ini pun rahasia itu tidak diceritakan kepada siapapun. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah hubungan antara guru dan muridnya, antara ya Thabit dan Anas. Ini menunjukkan kedekatan beliau kepada guru dan muridnya. Tentunya adalah hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.